Sokrates, penjaga kebenaran dari Athena. Di tengah kemegahan kota Athena yang gemilang, di antara kuil-kuil megah dan pasar-pasar yang sibuk, hiduplah seorang pria tua berjanggut lebat yang berjalan tanpa alas kaki. Ia tidak memiliki harta, tidak pernah menulis buku, dan bahkan hidupnya dipandang aneh oleh banyak orang. Namun, kata-katanya menggetarkan pikiran, dan kehadirannya menantang keangkuhan dunia. Namanya Sokrates. Sokrates tidak mengajar di dalam aula mewah atau di depan murid-murid yang duduk rapi. Ia lebih suka berdiri di sudut pasar, berbicara kepada siapapun yang mau mendengarkan, tukang roti, tentara, politisi, bahkan anak muda yang penasaran. Ia tak pernah memberi jawaban pasti. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan. Apakah engkau tahu apa itu keadilan? Apakah kebijaksanaan bisa diajarkan? Apakah hidupmu telah kau periksa dengan sungguh-sungguh? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Sokrates mengguncang dasar pemikiran banyak orang. Ia tidak ingin dianggap sebagai guru, melainkan sebagai penggali kebenaran, seperti bidan yang membantu melahirkan pemikiran sejati dari benak orang lain. Ini disebutnya sebagai maiotika, seni melahirkan kebenaran. Namun, cara Sokrates yang terus menggugat, mengkritik, dan mempertanyakan nilai-nilai lama membuatnya dibenci oleh sebagian elit Athena. Mereka menuduhnya meracuni pikiran anak muda dan tidak menghormati para dewa. Ia diadili. Dengan tenang, Sokrates berdiri di hadapan 500 juri Athena. Aku bukan orang bijak, katanya, aku hanya tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Meski bisa memilih pengasingan, Sokrates menolak. Ia memilih mati demi kebenaran daripada hidup dalam kebohongan. Racun hemlock dituangkan ke dalam cawan. Ia meminumnya tanpa gentar. Tak lama kemudian, tubuhnya lemas, dan ia pun rebah dalam keheningan. Namun, gagasan-gagasannya tidak mati. Muridnya, Plato, menulis ajaran Sokrates dalam dialog-dialog abadi. Dan hari ini, lebih dari 2000 tahun kemudian, dunia masih mengingat sang filsuf miskin dari Athena yang berani mati demi pertanyaan. Kalau kamu ingin versi yang lebih panjang, dramatis, atau penuh dialog khas Sokrates, aku bisa lanjutkan atau buatkan ulang. Mau? Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, tentu, berikut lanjutan dari kisah Sokrates, dibuat lebih dramatis dan penuh dialog, menggambarkan hari-hari terakhirnya dan percakapan batin yang menggugah. Sokrates, penjaga kebenaran dari Athena, bagian 2. Sebuah jiwa yang tidak diperiksa, tidak layak untuk dihidupi. Penjara Athena malam itu terasa sunyi. Langit kelabu menurunkan angin lembut dari Laut Aegea, seolah ikut berduka atas nasib sang filsuf tua. Di dalam sel batu yang dingin, Sokrates duduk bersila, menatap cahaya lentera yang hampir padam. Di hadapannya, murid-murid terdekatnya, Crito, Apollodorus, dan Phaedo, berdiam dalam ketegangan. Guru, masih ada waktu, bisik Crito, kami telah menyuap penjaga. Kapal sudah menunggu di pelabuhan Pireus. Kau bisa hidup, jauh dari Athena. Mulai hidup baru. Sokrates menggeleng perlahan. Jika aku melarikan diri, apa makna ajaranku selama ini, Crito? Apakah aku akan tetap bisa menatap kebenaran jika aku sendiri mengkhianatinya? Crito menunduk, air matanya jatuh membasahi tanah. Phaedo mencoba bicara, suaranya lirih, tapi mereka menuduhmu dengan tidak adil, guru. Tidakkah ketidakadilan harus dilawan? Sokrates tersenyum lembut. Betul, Phaedo. Tetapi bukan dengan cara membalasnya dengan ketidakadilan lain. Aku tidak takut mati, aku takut hidup tanpa makna. Diam, hening seperti malam sebelum pertempuran. Tapi di dalam dada mereka, bergolak badai, antara logika dan cinta, antara ajaran dan harapan. Sokrates menutup mata, lalu berkata pelan, tubuh ini hanyalah bejana, jiwa adalah isinya. Jika tubuh mati, tapi jiwa tetap jujur dan bersih, maka aku tidak mati sia-sia. Tak lama, seorang prajurit masuk membawa cawan kecil berisi racun hemlock. Tangan prajurit itu gemetar. Maafkan aku, Sokrates, bisiknya. Sokrates mengangguk tenang. Tidak perlu takut, kau hanya menjalankan tugas. Aku akan meminumnya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan seorang pecinta kebenaran. Ia mengambil cawan itu, menatap isinya sejenak seperti hendak berbicara pada maut itu sendiri. Wahai jiwa, bersiaplah, kita akan pulang ke rumah sejati. Dan ia meneguknya. Perlahan, tubuhnya melemah. Ia rebah dengan damai, tersenyum.
Di saat napas terakhirnya terhembus, ia berucap pelan, "Kematian bukanlah akhir, tapi perpindahan. Jangan menangis untukku. Tanyakanlah terus, apakah hidup ini telah diperiksa?" Epilog, Athena kehilangan seorang pencari kebenaran. Tapi warisannya hidup abadi. Ia tidak menulis buku, tidak mendirikan sekolah, tapi ia menanam benih kebijaksanaan di dalam pikiran manusia. Karena filsuf sejati bukan yang menjawab segalanya, melainkan yang membuat kita terus bertanya.